Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahra siyam syahru ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an wa hudan lin-nas wa bainatil huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur atas segala anugerah yang Allah limpahkan kepada kita berupa nikmat iman, nikmat Islam. Yang paling terutama, Allah masih memberikan kepada kita satu kesempatan, yakni hidup, di mana kita bisa dapat berjumpa dan bertemu di tahun ini. Kita bisa bertemu di bulan ini, yaitu bulan yang penuh dengan barakah, bulan yang penuh dengan kemuliaan. Maka inilah yang menunjukkan tentang kebesaran-kebesaran Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Oleh karena itu, sepatut dan selayaknya kita harus senantiasa menjadi hamba Allah yang senantiasa bersyukur atas segala anugerah yang Allah limpahkan kepada kita. Janganlah kita menjadi hamba Allah yang sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan di dalam Al-Quran, wa qalilu min ibadis syakur. Janganlah kita atau sedikit di antara kita adalah orang-orang yang tidak pandai bersyukur atas segala anugerah yang Allah limpahkan kepada kita. Salam dan salawat senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membawa kita dari tempat kegelapan sehingga menuju pada tempat yang terang benderang. Melalui tempat yang mulia ini, kami ingin mengajak kepada kita semua, marilah kita melaksanakan ibadah puasa ini. Kita melaksanakan ibadah puasa ini tidak hanya sekedar rutinitas. Kita melaksanakan ibadah puasa ini tidak hanya sekedar formalistik. Dan kita melaksanakan ibadah puasa ini adalah hakikatnya adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan di dalam Al-Quran, yaitu dalam Quran surah Al-Baqarah 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini paling tidak adalah mendorong kita. Ayat ini paling tidak memotivasi kita agar supaya kita senantiasa meningkatkan untuk meraih, dan terutama adalah kita bisa mampu mewujudkan puasa ini adalah dalam rangka untuk meningkatkan prestasi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian menjadi pertanyaan kita bahwa puasa ini adalah tidak hanya sekedar kita lakukan, tetapi puasa ini adalah merupakan hakikat yang menjadi satu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita melaksanakan ibadah puasa ini dengan mengharapkan razaqna, artinya kita mengharapkan ar-riza minallah, harapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka inilah yang kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada kita dan memberitahukan kepada kita, jika kita melaksanakan ibadah puasa ini dengan mengharapkan harapan dari Allah, mengharapkan dari ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka inilah Allah akan senantiasa memberikan ganjaran berlipat ganda, yaitu pahala. Dan kemudian kita melaksanakan ibadah puasa ini adalah salah satu adalah untuk upaya kita meningkatkan prestasi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian takwa inilah paling tidak adalah melekat dalam hati kita, dan takwa ini adalah menjadi satu kekuatan, adalah satu inspirasi, dan puasa itu adalah paling tidak adalah sebagai satu bentuk adalah bagaimana puasa itu adalah momentum kita untuk senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
takarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, puasa ini adalah hakikat. Puasa ini adalah nilai-nilai yang amat bermanfaat. Dan puasa itu adalah menjadi satu keberkahan kepada kita. Dan puasa itu adalah merupakan bagaimana sebagai bulan tarbiyah. Bulan bagaimana mengolah kesabaran kita. Bagaimana kita senantiasa dituntun. Bagaimana kita senantiasa diajarkan agar supaya kita senantiasa menahan lapar, haus, dan dahaga. Dan inilah menjadi satu harapan kita agar supaya kita akan senantiasa mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian di penghujung ayat itu Allah menyebutkan dengan sebutan la'allakum tattaqun. Semoga Anda menjadi orang yang bertakwa. Kemudian ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Bahwa sesungguhnya puasa itu ada nilai-nilai kebaikan, dan apabila kita melaksanakan itu, maka di situ ada hakikat yang kita sebut dengan ada hikmah ibadah saum yang kita laksanakan itu. Dan kemudian puasa itu ada hal yang sangat mendasar, yaitu kita akan menemukan apa yang disebut dengan faidah asyam itu. Oleh karena itu, puasa inilah harus kita jalankan ini dengan seoptimal mungkin. Puasa ini adalah menjadi sesuatu yang amat penting dalam 12 bulan, 1 bulan penuh. Allah memberikan kepada kita. Dan apabila kita menggunakan waktu ini seefektif mungkin, seoptimal mungkin dalam rangka untuk meraih satu prestasi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka inilah yang harus kita tunjukkan atas segala kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu kita menjadi umat yang kemudian Allah Subhanahu wa taala menghadirkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan membawa satu misi yang kita sebut dengan risalah tauhid itulah. Yang kemudian inilah yang menunjukkan betapa ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah tergambarkan di dalam aspek kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam, menjadi tuntunan dan paling tidak adalah memberikan satu inspirasi, paling tidak adalah memberikan satu motivasi kepada kita, dan paling tidak juga adalah bagaimana kita membangun apa yang disebut dengan spiritual. Oleh karena itu, Allah senantiasa menyampaikan kepada kita, apabila kita melaksanakan ibadah puasa ini dengan sebaik mungkin, seoptimal mungkin, insya Allah Allah akan memberikan pahala dan ganjaran yang berlipat ganda. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, innal ladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyara rabbah. Oleh karena itu, harapan kita bahwa puasa yang kita ingin mendapatkan perolehan, ingin mendapatkan keberkahan, mendapatkan segala kemuliaan-kemuliaan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka inilah momentum bulan yang paling terbaik. Maka inilah merupakan ajang bagaimana kita menggunakan puasa ini sebagai satu bentuk yang kita sebut dengan tarbiyah. Pendidikan ini menjadi hal yang amat penting agar supaya kita senantiasa takarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, puasa ini tidak hanya sekedar kita jadikan ini sebagai satu konsep yang kita pahami ini hanya sekedar kita lakukan, ini adalah rutinitas hanya berlaku sementara waktu. Tetapi sesungguhnya puasa ini adalah merupakan nilai-nilai ajaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang memberikan kepada kita sebagai hamba Allah. Maka disinilah kita harus bisa mampu meneguhkan yang apa yang kita sebut dengan nilai-nilai ajaran yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Oleh karena itu, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dari yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, bunyanul Islam ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah wa iqamis salat wa itaz zakah wa shaum Ramadan wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Hadis ini adalah memberikan gambaran kepada kita
ada 5 prinsip yang menjadi sesuatu yang amat penting di dalam kehidupan kita. Sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, kita harus mengenal apa yang kita sebut sebagai kalimat. Yang kemudian kalimat ini yang senantiasa kita lakukan dalam setiap waktu, dalam setiap detik, dalam setiap jam. Maka disitulah yang kita sebut dengan kalimat Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini adalah satu pengakuan, ini adalah satu deklarasi kita. Kita mengatakan, kita menyampaikan ini secara utuh, bulat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah adalah tempat kita untuk menyembah, Allah tempat kita untuk meminta, Allah adalah tempat kita senantiasa mengabdikan diri kepadanya. Dan inilah yang menunjukkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, kita harus mengakui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, diperuntukkan kepada kita selaku umatnya. Maka ini menunjukkan bagaimana kita harus senantiasa mendekatkan, sebagaimana kita harus mengakui bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah Nabiullah, Nabi penutup khataman an-Nabi, yang kemudian inilah yang membawa risalah. Oleh karena itu, konsep inilah yang menjadi sebuah konsep ajaran yang sangat fundamental di dalam kehidupan kita. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, wa iqamis shalah, dirikanlah salat. Salat ini menjadi sesuatu yang amat penting. Salat ini apabila kita tegakkan ini dengan sebaik mungkin dan seoptimal mungkin, maka kemudian kita jangan meninggalkan puasa. Dalam situasi dan kondisi apapun kita, maka kita harus tunjukkan mengabdikan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya salat ini yang nanti akan menghantarkan kita ketika kita akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, wa itaz zakah. Maka disinilah menjadi sesuatu yang amat penting. Ketika kita melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan penuh, maka di situ di akhir Ramadan itu, maka ada kewajiban-kewajiban yang harus kita penuhi. Apabila kita memiliki kelebihan harta, maka di situ ada yang kita sebut sebagai zakat fitrah dan zakat mal. Maka ini harus kita tunaikan dan harus kita laksanakan. Inilah yang menjadi satu kepedulian kita terhadap sosial kehidupan masyarakat ini. Maka inilah harus kita membagi kebersamaan kita kepada mereka. Dan inilah yang menunjukkan bagaimana nilai-nilai ajaran Islam ini mengajarkan tentang nilai-nilai kebersamaan itu. Dan yang keempat, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, as-shaumu Ramadan, puasa kita di bulan Ramadan itu adalah momentum yang kemudian kita harus jadikan ini menjadi satu landasan, dan kita harus laksanakan ini berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana kami menyampaikan di dalam satu ayat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Baqarah 183. Ini memberikan penegasan secara tegas bahwa apabila kita melaksanakan ibadah puasa ini dengan mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kemudian di penghujung ayat itu Allah menyebutkan bahwa kita termasuk kategori orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kelima, kita menunaikan yang apa yang kita sebut sebagai ibadah haji. Itu adalah menutup dari semua rangkaian perjalanan kehidupan kita sebagai hamba Allah, yang merangkaikan kita dalam perjalanan apa yang kita sebut dengan penyempurnaan ibadah kita. Dan apabila kita memiliki kelebihan, maka itu bisa kita laksanakan apa yang kita sebut untuk melaksanakan kita itu ibadah haji kita. Maka itu adalah menjadi sesuatu yang amat penting dalam kehidupan kita. Dan inilah yang memberikan satu gambaran kepada kita bahwa 5 perkara ini adalah menjadi sesuatu yang amat prinsip, yang memiliki keterkaitan kepada kita itu tentang bagaimana nilai-nilai ibadah puasa kita yang kita laksanakan. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan dari ibadah puasa ini memiliki korelasi bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita ada satu kenikmatan apa yang kita sebut dengan ibadah puasa ini. Disitulah ada nilai apa yang kita sebut dengan satu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan
kita menjadi hamba Allah, yang senantiasa bertakwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang mendapatkan prestasi apa yang kita sebut dengan prestasi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.